teman-teman, selamat siang. Kali ini sesuai dengan konten saya ya, bagaimana pengalamannya suka duka tinggal di Jepang. Dan anak saya sekarang sudah 3 dan saya tinggal di sini sudah 13 tahun kurang lebih ya. Dan setelah saya 6 bulan menikah, saya dikaruniai seorang anak. Dan setelah dikaruniai seorang anak, saya lahir terus saya memutuskan untuk bekerja tinggal di Jepang ya. Dan setelah saya bekerja ya begitu, saya di sini langsung dititipin ke tempat penitipan anak. Nah, di sini itu penitipan anaknya itu dari pagi sampai jam 7 malam. Nah, kira-kira saya kebiasaannya dari jam 8, tapi kalau saya jam 8 pagi sampai jam 5 sore karena sesuai jam saya kerja. Dan anak yang pertama saya sekarang umurnya sudah 11 tahun, dan anak kedua saya sudah 9 tahun, dan yang ketiga anak saya kira-kira agak berbeda ya, jauh jaraknya ya, karena anak saya yang terakhir, yang ketiga, umurnya sekarang mau menginjak 3 tahun. Nah, di sini itu kalau misalkan anak baru lahir itu, apalagi kebenaran anak saya perempuan semua ya. Kalau perempuan itu kayak misalkan di kebiasaan kita kan orang Indonesia, misalkan baru lahir itu anak ditindik ya, tapi kalau di sini tidak boleh namanya ditindik kupingnya gitu. Nah, setelah itu kayak misalkan anak sekolah ya, anak saya yang paling besar kan sama anak yang kedua sekolah dasar ya. Dan sekolah itu banyak kayak orang musim mengejek. Nah, di sini itu di sekolah dasar itu mereka itu udah gimana ya, bukan di sekolah dasar aja ya, kayak di sekolahan gitu, nggak SD, SMP, SMA, mereka itu sangat suka, namanya ada yang suka saling mengejek gitu loh. Nah, sampai dampaknya buruknya mereka itu sampai bunuh diri. Nah, tapi belakangan ini mungkin agak mendingan ya, tapi kalau dulu tingkat bunuh dirinya sangat tinggi. Saya juga pernah ngalamin ya, namanya masih anak kecil ya, di negara kita sendiri bagaimana ya, tapi namanya untuk mengejek, tapi untuk keesokan harinya kita udah berbaikan lagi. Tapi karena kalau di sini tuh tidak seperti itu sama sekali ya. Mereka itu mengejek terus, dan sampai anak yang diejek itu sepertinya hatinya down, dan mereka kayaknya hampir sampai bunuh diri begitu. Sangat menakutkan ya. Dan diejeknya itu bukan di ini aja ya, tapi misalkan di sekolah dasar, sekolah SMP, dan sekolah SMA. Mereka itu ngejeknya itu sangat parah ya, dan membuat anak itu jadi kayaknya tidak mau bersekolah dan tidak mau untuk pergi kemana-mana. Mereka lebih mengurung diri dan tidak mau untuk ketemu orang, dan itu akan mengakibatkan sangat fatal buat si anak ya. Dan akhirnya si anak itu menjadi depresi, dan depresi itu membuat dia jadi pikirannya jadi kacau. Sangat menakutkan ya. Dan saya sendiri, saya selama udah berapa ya, kira-kira saya semenjak menikah saya udah terbiasa bekerja, dan tapi 7 tahun yang lalu saya udah dan saya pun sebagai ibu rumah tangga merangkap saya bekerja ya, dan bekerja itu saya apa-apa mengurus sendiri. Dan saya kayak misalkan kayak dulu saya hamil juga ya, suami itu ya tugasnya bekerja saja, dan kalau istri itu ya tugasnya istri ya memasak, ya mengurus rumah, ya bekerja, dan suami itu udah tidak campur tangan ya. Dan kayak misalkan saya dulu semenjak anak saya yang ketiga, saya kan punya inisiatif untuk ngambil SIM ya, dan saya ngambil SIM dengan bahasa Jepang, dan saya itu sama sekali tidak makan bangun sekolah di sini ya, dan saya
benar-benar tidak mengerti karena di sini kan ada bahasa kanji, ada bahasa hiragana, katakana, dan saya itu belajar sendiri ya. Semuanya itu dengan di sini itu tesnya sangat susah untuk mengambil SIM. Nah, dan pengalaman saya waktu saya ngambil SIM, saya itu ngambilnya pas kebenaran kan bahasa Jepang. Nah, tesnya itu sangat sulit. Nggak kayak seperti di Indonesia, kita kan ngambil tesnya, saya juga pada ngambil kursus SIM di Indonesia, tapi saya saat itu udah keburu pulang dan akhirnya tidak selesai. Nah, karena itu saya di sini anak saya udah ketiga, karena saya biasanya sebelum saya punya menyetir mobil sendiri. Nah, saya itu sebelumnya naik sepeda. Kalau orang sini itu kebiasaannya udah biasa naik sepeda. Nah, karena anak saya itu biasa naik sepeda, tapi karena udah anak yang ketiga tidak mungkin kan naik sepeda. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk ngambil SIM. Dan ngambil SIM itu sangat sulit sekali karena bukan kita diambil untuk menyetir saja ya, tapi karena ada tes banyak pertanyaannya. Dan tesnya itu seperti anak sekolah, yaitu diambil tes pertanyaan, dan pertanyaannya itu yang pertama tesnya tes 50 soal ya, dan dalam waktu yang ditentukan. Kayak misalkan waktu tes yang pertama 50 soal itu kira-kira waktunya setengah jam ya. Nah, setengah jam itu kita harus menyelesaikan 50 soal. Dan itu dalam bahasa Jepang. Nah, ketika itu saya benar-benar panik bagaimana, dan saya itu udah tiap hari itu dari pagi setiap hari saya belajar sampai jam 2 malam, jam 1 malam saya belajar. Dan akhirnya saya mengalami tes sampai 5 kali saya gagal. Nah, setelah 5 kali itu saya baru berhasil. Dan setelah berhasil dan yang terakhir yaitu 100 soal ya, kalau nggak salah waktu itu 1 jam, dan 1 jam itu pertanyaannya itu kira-kira 100 soal, dan pas kebenaran itu jaraknya jauh, jadi kita itu pagi-pagi jam 4 kita naik kereta, dan naik kereta itu baru kita kira-kira naik kereta 2 jam setengah apa 3 jam, saya juga lupa ingat. Dan di situ saya tes sampai 3 kali kalau nggak salah, dan 3 kali itu baru saya berhasil. Di situ akhirnya saya senang banget karena saya bisa gitu loh, dan saya punya niat dan tekad sendiri ya, kalau kita ingin apa-apa yang kita mau, kalau kita emang sanggup dan kita punya niat, pasti akan berhasil. Dan itu saya yakin karena saya udah membuktikannya sendiri dengan tekad dan ingin berhasil. Akhirnya saya bisa. Dan setelah saya bisa, dan saya akhirnya bisa naik mobil sendiri dan tanpa suami saya. Karena sebelumnya waktu saya tidak bisa nyetir mobil, suami saya kan tidak bisa mengantarkan kemana-mana. Mereka itu orang Jepang itu udah terbiasa kalau suami itu urusan suami itu kerjaan dan di rumah pulang begitu saja. Dan untuk masalah yang lain-lain kayak kita mau ke rumah sakit, nganterin anak apa-apa yang bela-bela, tidak ada yang namanya nganterin. Jadi kita semuanya itu beban istri. Jadi semuanya itu ditanggung sama istri. Kayak misalkan saya nggak ngerti, ya itu kita cari tahu sendiri bagaimana dan bertanya sendiri, bukan untuk sama suami gitu minta tolong telepon saya tidak mengerti gitu. Tidak ada yang seperti itu, tidak seperti di Indonesia, karena semuanya itu apa-apa kita sendiri. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa menginin sendiri ya, mengatakan. Dan saya selama itu saya juga bekerja dengan lingkungan orang Jepang ya, karena kebetulan tempat saya bekerja itu orang Jepang semua ya. Waktu saya pertama kerja di luar itu, bekerja itu tadinya saya selalu bekerja di pabrik makanan ya. Dan dulu sebelum saya pertama kali lagi saya kerja di pabrik makanan itu, saya itu banyak orang luar ya, tapi untuk yang kerjaan yang sekarang saya alami itu hanya orang luar itu cuman saya doang. Dan kebetulan mereka itu udah punya kebiasaan kalau urusan kerja itu ya mereka masing-masing, dan mereka itu sangat
lurus gitu pikirannya, tidak ada yang kayak untuk berbicara ketawa-ketawa, tidak ada. Jadi kalau misalkan kita sulit itu, kita tuh harus ngandelin diri kita sendiri, nggak ada yang namanya minta tolong atau bertanya, nggak ada sama sekali. Memang sangat sulit ya kalau untuk tinggal di sini. Dan sukanya emang di sini tuh sukanya juga banyak ya, kayak misalkan urusan anak kayak rumah sakit. Orang yang kalau tinggal di sini itu tidak namanya untuk memprioritaskan orang kaya atau orang miskin, itu derajatnya itu mereka itu tidak membedakan. Di sini tuh enaknya seperti itu. Kalau misalkan kayak anak saya, semua di sini itu kalau rumah sakit itu anak-anak itu diutamakan, dan mereka itu rumah sakit itu gratis. Tapi ya di sisi lain memang kita punya asuransi ya, setiap orang Jepang itu pasti punya asuransi, dan mereka itu kalau di rumah sakit itu pasti gratis. Dan kayak misalkan kayak sekarang ini kan lagi ada corona ya, dan mereka itu sangat bagaimana ya, sangat ini melindungi rakyatnya ya, bagaimana caranya supaya mereka tidak kesulitan. Dan makanannya itu kalau di sini itu makanannya bener-bener asli, enak loh. Kayak misalkan makanan anak-anak. Ada kan ya, waktu kecil saya bener-bener punya pengalaman ya, waktu saya kecil saya saya paling seneng itu makan manis ya. Dan setelah makan manis itu saya tuh besok harinya tuh langsung batuk gitu loh. Tapi kalau di sini tuh tidak ada. Anak saya, pengalaman saya, anak saya ada 3 ya, kayak mereka juga kan namanya masih anak-anak ya, suka sama makanan-makanan manis. Tapi kalau di sini makanan kayak snack-snack atau manis atau permen, mereka itu makan itu meskipun mereka makannya agak banyak, tapi mereka itu esok harinya itu tidak masalah, tidak akan mengalami batuk atau apa, karena mereka benar-benar menggunakan gula yang asli dan tidak akan membuat kita khawatir sebagai orang tua ya, alhamdulillah. Nah, makanannya itu benar-benar asli, kayak misalkan permen, coklat, benar-benar rasanya enak. Saya itu sukanya. Dan yang untuk anak-anak kayak misalkan kayak anak saya ya, setiap 1 bulan itu anak-anak itu dapat dapat jatah ya, kayak dari negara ya, dari pemerintah ya. Kayak misalkan anak saya yang pertama itu 1 bulan itu kayak kira-kira kalau di rupiahin itu 1 juta lebih ya. Dan kalau yang anaknya satu yang kedua, dan kalau anak ketiga karena masih pakai pampers, mereka itu dapat 1 bulan itu dapat 1,5 juta. Mereka itu semua pasti dapat, tidak mengenal orang miskin atau orang kaya, itu tidak ada, semuanya pasti dapat. Dan itu yang saya suka, mereka itu benar-benar memprioritaskan anak. Kan namanya juga apa ya, orang tua itu kalau lagi dalam anak masih kecil-kecil itu mereka kan sulit ya, dan perlu biaya banyak ya. Dan di situ kita jadinya maksudnya merasa aman ya, kita ada yang membantu gitu loh, pemerintah atau negara ya. Dan belakangan ini semenjak corona, karena kita susah dan suami juga kerjaannya jadinya terhambat, tidak saya saja ya, semua orang Jepang juga menghadapi masalah, dan mereka itu hidupnya memprihatinkan ya, karena ada corona semuanya jadi terhambat, kerjaan jadi terhambat, anak-anak sekolah juga jadi libur, kan banyak pengeluaran. Nah, akhirnya pemerintah Jepang itu memutuskan 1 orang itu mendapatkan 10 juta lebih, dan alhamdulillah kebutuhan kita akhirnya terpenuhi. Dan ya saya bersyukur ya, karena di sini itu tinggal itu apa-apa semuanya diprioritaskan untuk rakyat. Jadi saya itu merasa alhamdulillah banget, karena bisa semuanya kebutuhan anak-anak dan rumah saya ya jadi terpenuhi. Di situ saya bersyukur. Dan kayak misalkan di sekolahan juga ya, udah tadinya libur, sekarang udah alhamdulillah jadi masuk. Video saya. Oke teman-teman, sekian dulu ya sharing dari saya, dan itu adalah pengalaman saya ya, suka dukanya tinggal di Jepang. Dan kalau misalkan ada yang kurang atau ada pertanyaan dari teman-teman dan bunda-bunda sekalian, kalian boleh bertanya di kolom yang komen ya. Dan atau yang baru bergabung di channel saya, jangan lupa ya like, subscribe, dan komennya. Oke, terima kasih. Dan sekian dulu dari saya.